Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati kepada Ibu Wahyuni SST Mbiomed selaku dosen pembimbing pada mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi serta teman-teman sejawat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Baiklah, saya Fadia Nurhaliza selaku moderator pada mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yaitu Anta Utari, Dewi Rahmi Miftahul Jannah, Melani Aprianti, Nayeli Fazira Mailani, Rahma Dila Fitri, dan Pinky Masyanti. Nah, untuk topik yang pertama kami akan membahas tentang mikroskop, yaitu apa saja sih jenis mikroskop, bagian dan fungsi mikroskop, cara menggunakan mikroskop, dan perawatan mikroskop. Untuk topik yang kedua, kami membahas tentang mikroorganisme, yaitu sanitasi dan desinfeksi cair dan gas, sterilisasi, mencuci tangan medikal aseptis, membersihkan tangan dengan alkohol, dan sterilisasi kimia. Nah, untuk pemateri yang pertama yang akan dijelaskan oleh Rahmadila Fitri. Kepada Rahmadila Fitri, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi kami yaitu kelompok 1. Yang pertama adalah pengertian mikroskop. Mikroskop merupakan alat bantu yang memungkinkan kita dapat mengamati objek yang berukuran sangat kecil. Hal ini membantu memecahkan persoalan manusia tentang organisme yang berukuran kecil. Jenis-jenis mikroskop. Mikroskop itu terbagi menjadi 4 jenis, yaitu mikroskop cahaya, mikroskop 3 dimensi atau stereo, mikroskop medan gelap, dan mikroskop refleksi elektron. Yang pertama adalah mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya menggunakan cahaya sebagai media untuk mengirimkan gambar ke mata kita, yang berfungsi untuk mengamati bagian-bagian mikroskopis dan transparan. Sumber cahaya pada mikroskop cahaya bisa didapat dari berbagai sumber, seperti cahaya matahari ataupun cahaya lampu penerang. Mikroskop cahaya memerlukan lensa untuk membantu menangkap dan memusatkan cahaya pada objek yang akan diamati. Biasanya, mikroskop cahaya memiliki 3 lensa objektif dengan pembesaran lemah. Dengan pembesaran lemah yaitu 4-10 kali, dan pembesaran yang sedang yaitu 40 kali. Dan pembesaran yang kuat yaitu 100 kali. Sedangkan untuk lensa okuler yang dimiliki oleh mikroskop cahaya memiliki pembesaran 10 kali. Jadi, pembesaran minimum yang dimiliki mikroskop cahaya sebesar 40-100 kali, dan pembesaran maksimumnya yaitu sebesar 1000 kali. Berdasarkan jumlah lensa okuler, mikroskop cahaya terdiri dari mikroskop monokuler, mikroskop binokuler, dan mikroskop trinokuler. Sedangkan berdasarkan aplikasi, mikroskop cahaya dapat dibedakan juga menjadi beberapa, di antaranya yaitu mikroskop medan terang atau bright field mikroskop, mikroskop fluorescent, mikroskop phase contrast, mikroskop inverted atau inverted mikroskop. Berikut adalah gambar mikroskop cahaya. Yang kedua adalah mikroskop 3 dimensi atau stereo. Mikroskop ini bisa dipergunakan untuk mengamati objek dengan perbesaran 7-10 kali. Objek yang diamati bisa terlihat secara 3 dimensi, sebab ruang ketajaman lensa pada mikroskop ini lebih tinggi daripada jenis mikroskop cahaya. Berikut adalah gambar mikroskop 3 dimensi. Mikroskop medan gelap. Mikroskop ini bisa dipergunakan untuk mengamati bakteri hidup, terutama untuk bakteri yang berukuran begitu tipis. Tipisnya bakteri tersebut mendekati batas daya mikroskop majemuk. Mikroskop jenis ini mempunyai bagian yang dikenal sebagai cahaya dari kerucut hampa. Bagian tersebut dapat dilihat oleh mata. Berikut adalah gambar mikroskop gelap. Dan yang keempat yaitu mikroskop elektron. Mikroskop ini memiliki daya pembesaran yang sangat tinggi, yaitu 100.000 kali. Sumber cahaya berasal dari berkas-berkas elektron suatu lampu katoda. Fungsi mikroskop elektron untuk mikroorganisme yang sangat kecil seperti virus. Mikroskop ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu scanning electron mikroskop atau SEM dan transmission electron microscope atau TEM.
Komponen utama yang sama antara SEM dan TEM adalah sumber elektron, serangkaian lensa elektromagnetik, dan elektrostatik untuk mengendalikan bentuk dan lintasan berkas elektron. Elektron aperture. Semua komponen ini berada di dalam ruang yang berada di bawah vakum yang tinggi. Berikut adalah gambar mikroskop elektron. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Pinky Masrianti. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri pertama. Selanjutnya saya akan membacakan bagian dan fungsi mikroskop. Penjelasannya, yang pertama lensa okuler atau lensa mata, yaitu lensa yang dekat dengan mata ini berfungsi untuk memperbesar bayangan benda atau sifat bayangan maya tegak diperbesar. Umumnya bayangan yang dibentuk bisa diperbesar hingga 6,10 atau 12 kali. 2. Tabung mikroskop meneruskan cahaya dari lensa objektif ke lensa okuler. 3. Revolver mengganti lensa objektif dengan perbesaran yang diinginkan. 4. Lensa objektif. Lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan objek yang diamati dan berguna untuk memperbesar bayangan benda. Bergantung pabrik pembuatannya. Perbesaran objek berkisar 10 kali, 40 kali, hingga 100 kali dan memiliki nilai aperatura Na. Yang dimaksud dengan nilai aperatura yakni adalah ukuran kemampuannya untuk mengumpulkan cahaya dan menyelesaikan detail spesimen halus saat bekerja pada jarak objek tetap atau spesimen. Nilai aperatur numerik yang lebih tinggi memungkinkan sinar yang semakin miring memasuki lensa depan objektif, yang menghasilkan gambar yang lebih jelas dan memungkinkan struktur yang lebih kecil divisualisasikan dengan kejernihan yang lebih tinggi. 5. Penjepit objek. Menjepit kaca benda. Meja mikroskop. Tempat meletakkan objek. 7. Cermin terdiri atas 2 cermin, yaitu cermin cekung dan cermin datar. Cermin cekung berfungsi mengumpulkan, mencari, dan mengarahkan sinar objek yang diamati. Cermin datar berfungsi memantulkan cahaya apabila sumber cahaya cukup terang. 8. Diafragma mengatur banyak sedikitnya cahaya. 9. Kaki mikroskop, penyangga mikroskop. 10. Lengan mikroskop untuk memegang mikroskop. 11. Pemutar kasar berfungsi untuk memperjelas bayangan. 12. Pemutar halus berfungsi untuk mempertajam bayangan. Cara menggunakan mikroskop. Yang pertama, posisi tangan saat memegang mikroskop. Pertama-tama perlu tahu bagaimana cara memegang mikroskop agar alat tetap aman saat memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Pertama, peganglah badan mikroskop menggunakan salah satu tangan. Kemudian, pegang bagian bawah menggunakan tangan satu lagi. Setelah itu, taruh mikroskop di permukaan yang datar. 2. Atur pembesaran lensa objektif. Kemudian perlu mengatur pembesaran lensa objektif dari mikroskop menggunakan revolver. Atur lensa objektif ke pembesaran terendah. Perlu memposisikan lensa pada sumbu pengamatan, sehingga lensa segaris dengan arah masuk cahaya dan lensa okuler. 3. Atur posisi tabung. Jangan lupa juga menempatkan tabung mikroskop pada posisi yang tepat dengan mengatur makrometer. Pengaturan tabung ini dilakukan agar lensa revolver tidak terlalu dekat dengan meja preparat dan akan memudahkan kamu ketika meletakkan kaca preparat itu sendiri. 4. Letakkan kaca preparat. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah meletakkan kaca preparat pada meja preparat. Kemudian kamu perlu menjepitnya dengan penjepit objek agar kaca preparat tidak bergeser.
5. Nyalakan lampu mikroskop. Langkah berikutnya adalah perlu menyalakan lampu mikroskop agar mendapat pencahayaan yang memadai. Lampu pada mikroskop akan membantu untuk membuang bayangan pada preparat, sehingga akan terlihat jelas ketika kamu sedang melakukan penelitian. Atur posisi reflektor. Jika mikroskop yang digunakan masih menggunakan cermin, atur cermin tersebut sedemikian rupa ke arah sumber cahaya, sehingga pencahayaannya merata dan objek terlihat jelas. 7. Atur bukaan diafragma. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengatur diafragma. Diafragma berada pada bagian bawah badan mikroskop. Atur diafragma hingga jumlah cahaya masuk mencukupi untuk melakukan penelitian pada preparat. 8. Letakkan preparat. Nah, sekarang sudah bisa meletakkan preparat atau objek pengamatan pada kaca preparat. Perlu menaruh preparat tepat di bawah lensa objektif, dan jangan posisikan lensa objektif terlalu dekat dengan media preparat dengan mengaturnya menggunakan makrometer. Baiklah, selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya, yaitu Melani Afriyanti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara merawat mikroskop. Pemeliharaan itu meliputi pemeliharaan fasilitas yang ada dan pemeliharaan alat laboratorium diperlukan dalam rangka kesinambungan kegiatan laboratorium, termasuk dalam hal ini pemeliharaan mikroskop. Keawetan mikroskop dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu usia mikroskop, intensitas pemakaian, dan perilaku pemakai. Agar penggunaan mikroskop lebih bertahan lama, terdapat beberapa ketentuan dalam hal perawatan, yaitu satu, disimpan di tempat yang sejuk, kering, bebas debu, dan bebas dari uap asap. Tempat penyesuaian yang sesuai ialah kotak mikroskop yang dilengkapi dengan silika gel yang bersifat higroskopis, sehingga lingkungan sekitar mikroskop tidak lembab, atau diletakkan dalam lemari yang diberi lampu untuk mencegah tumbuhnya jamur. 2. Bagian mikroskop non-optik terbuat dari logam atau plastik dapat dibersihkan dengan menggunakan kain panel. Untuk membersihkan debu yang terselip di bagian mikroskop dapat digunakan kuas kecil atau kuas lensa kamera. Yang ketiga, lensa-lensa mikroskop, yaitu okuler, objektif, dan kondensor, dibersihkan dengan menggunakan tisu lensa yang diberi alkohol 70%. Hindari membersihkan lensa dengan menggunakan sapu tangan atau lap kain. Yang keempat, sisa minyak imersi pada lensa objektif dapat dibersihkan dengan silol atau alkohol. Pada penggunaan silol harus hati-hati, jangan sampai cairan silol menempel pada bagian mikroskop non-optik karena akan merusak cat atau merusak bahan plastik. Dan juga dihindari menggunakan larutan silol pada bagian lensa. Yang kelima, sebelum menyimpan bersihkan mikroskop selalu. Terutama bersihkan semua minyak imersi di permukaan lensa sehingga partikel yang halus tidak menempel dan menggumpal serta mengering. Minyak dan partikel halus pada lensa dapat mengaburkan dan menyebabkan goresan sehingga dapat menurunkan ketajaman lensa. Yang keenam, meja mikroskop sebelum disimpan. Diatur lagi dan lensa objektif dijauhkan dari meja preparat dengan memutar alat penggerak ke posisi semula. Kondensor diturunkan kembali, lampu dikecilkan intensitasnya lalu dimatikan apabila mikroskop listrik. Beberapa petunjuk penggunaan mikroskop dengan menerapkan prinsip perawatan agar dapat bertahan lama. 1. Selama menggunakan pembesar kuat dilakukan menggerakkan alat pemutar kasar. Sebab semakin kuat atau besar kekuatan lensa, sepanjang tubus lensa objektif semakin panjang sehingga jarak antara lensa objektif dengan lensa objek semakin dekat. Menggerakkan pemutar kasar, ada kemungkinan lensa objektif dan gelas objek saling bersentuhan. Hal ini dapat berakibat lensa atau gelas objek pecah.
Yang kedua, untuk lensa objektif dengan pembesaran 100 kali, biasanya perlu penambahan minyak imersi agar lensa objektif yang digunakan semakin tebal sehingga lebih sulit ditembus cahaya. Tanpa minyak imersi dapat mengalami kesulitan untuk menemukan bayangan objek. Untuk membersihkan minyak imersi yang menempel pada lensa objektif digunakan silol yang diteteskan pada kertas lensa. Kemudian dioleskan pada lensa objektif sampai tidak ada lagi minyak imersi yang menempel pada lensa objektif. Yang ketiga, selama penggunaan mikroskop sebaiknya meja objek tetap diatur dalam posisi datar agar menghindarkan adanya air atau larutan lainnya yang tumpah dan mengotori mikroskop. Yang keempat, dilarang menyentuh lensa dengan jari tangan atau kain yang kasar, kotor, basah, atau berminyak. Yang kelima, reflektor mudah terlepas, maka saat memindahkan mikroskop, pegang tangkainya menggunakan tangan kiri. Topang bagian kaki mikroskop dengan tapak tangan kanan atau sebaliknya. Cara penyimpanan mikroskop agar menambah daya awet dengan menyimpan dalam lemari tertutup yang dihangatkan dengan lampu listrik 10 watt agar suhu dalam lemari lebih tinggi 5 derajat Celcius dari suhu kamar. Lemari yang dapat menyimpan 1-4 mikroskop cukup diberi 1 buah lampu. Pengertian mikroorganisme. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Mikroorganisme disebut juga organisme mikroskopik. Mikroorganisme seringkali bersel tunggal atau uniseluler maupun bersel banyak atau multiseluler. Adapun cara untuk mengendalikan jumlah populasi mikroorganisme, yang pertama cleaning atau kebersihan dan sanitasi. Cleaning dan sanitasi sangat penting di dalam mengurangi jumlah populasi mikroorganisme pada suatu tempat atau ruang. Prinsip cleaning dan sanitasi adalah menciptakan lingkungan yang tidak dapat menyediakan sumber nutrisi bagi pertumbuhan mikroba, sekaligus membunuh sebagian besar populasi mikroba. Yang kedua, desinfeksi adalah proses pengaplikasian bahan kimia atau disinfektan terhadap peralatan, lantai, dinding, atau lainnya untuk membunuh sel vegetatif mikrobial. Desinfeksi diaplikasikan pada benda dan hanya berguna untuk membunuh sel vegetatif saja, tidak mampu membunuh spora. Yang ketiga, antiseptis merupakan aplikasi senyawa kimia yang bersifat antiseptis terhadap tubuh untuk melawan infeksi atau mencegah pertumbuhan mikroorganisme dengan cara menghancurkan atau menghambat aktivitas mikroba. Yang keempat, sterilisasi. Proses penghancuran semua jenis kehidupan sehingga menjadi steril. Sterilisasi seringkali dilakukan dengan pengaplikasian udara panas. Ada 2 metode yang sering digunakan. Yang pertama, sanitasi. Sanitasi merupakan suatu cara dan upaya yang dilakukan untuk menghindari timbulnya suatu penyakit. Dapat dikatakan sanitasi ini merupakan perilaku manusia yang disengaja atau untuk membudayakan kebiasaan hidup bersih dan sehat untuk mencegah manusia terkontaminasi langsung dengan bahan-bahan kotor dan berbahaya dengan harapan bisa menjaga dan memperbaiki tingkat kesehatan manusia. Tujuan sanitasi berikut adalah beberapa tujuan sanitasi diantaranya, yaitu yang pertama untuk memperbaiki, mempertahankan, dan mengembalikan kesehatan yang baik pada manusia. Yang kedua, supaya lebih efisiensi produksi dapat dimaksimalkan. Yang ketiga, agar menghasilkan produk yang aman dan sehat dari pengaruh hazard yang dapat menyebabkan penyakit bagi manusia. Yang keempat, untuk membudayakan hidup bersih bertujuan agar masyarakat tidak berinteraksi langsung dengan limbah. Manfaat sanitasi. Adapun manfaat sanitasi terhadap kehidupan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mencegah atau meminimalisir kemungkinan terjadi kecelakaan. Yang kedua, mencegah timbulnya penyakit menular. Yang ketiga, mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya polusi udara, misalnya bau tidak sedap. Yang keempat, menghindari pencemaran. Yang kelima, mengurangi jumlah persentase sakit. Yang keenam, terciptanya kondisi lingkungan yang lebih bersih, sehat, nyaman bagi manusia. Yang ketujuh,
menjamin lingkungan serta tempat kerja yang bersih dan baik. Yang kedelapan, melindungi setiap orang dari faktor-faktor lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan fisik maupun mental. Yang kesembilan, menjamin keselamatan kerja. Contoh sanitasi. Adapun contoh dari sanitasi yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membuat dan mengatur saluran pembuangan air hujan di pinggir jalan. Yang kedua, membuat dan mengatur saluran pembuangan limbah rumah tangga, dapur dan kamar mandi. Membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan. Pengelolaan limbah atau sampah dengan baik, teratur dan berkesinambungan. Misalnya dengan memilih sampah plastik, kertas organik, kaca dan logam. Yang terakhir, pengolahan makanan dan minuman, food sanitation, meliputi pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Andra Utari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu desinfeksi. Desinfeksi adalah proses pengolahan air dengan tujuan membunuh kuman atau bakteri patogen yang ada dalam air. Sebelum air bersih didistribusikan, proses desinfeksi mutlak dilakukan sebaik apapun hasil pengolahan yang diperoleh. Jadi, desinfeksi adalah prosesnya, sementara desinfektan adalah bahan kimia atau alat untuk mencapai hasil dari proses tersebut. Aspek-aspek desinfeksi. Kecepatan dan kemampuan desinfektan tergantung dari beberapa faktor, yakni 1. Keadaan mikroorganisme dilihat dari jenis, jumlah, umur, penyebaran. 2. Desinfektan dilihat dari jenis dan konsentrasi desinfektan. 3. Waktu kontak. 4. Faktor lingkungan meliputi suhu, pH, kualitas air, dan pengolahan air. Jenis-jenis desinfektan. Pertama, desinfektan udara atau air desinfektan. Biasanya merupakan zat kimia berupa gas yang mampu mensterilkan mikroorganisme yang tersuspensi di udara. Penggunaannya terbatas untuk permukaan dan harus didispersikan, baik sebagai aerosol atau uap dengan konsentrasi yang cukup di udara. Kedua, yaitu desinfektan jenis aldehid, yaitu salah satu kelompok senyawa karbonil yang memiliki gugus karbonil yang berkaitan dengan atom hidrogen pada ujung rantai induknya, bersifat sporosidal dan fungsidal, di mana sebagian dinonaktifkan oleh bahan organik dan aktivitas residualnya rendah. Ketiga adalah klorin. Salah satu senyawa paling aktif ialah asam hipoklorit yang berperan menghambat oksidasi glukosa di dalam sel mikroorganisme, yaitu dengan cara menghambat enzim yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Umum dipakai untuk mendesinfeksi air minum masyarakat oleh PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum dan Airnya. Keempat, yakni iodin. Iodin merupakan desinfektan yang cukup stabil dan memiliki masa simpan panjang. Salah satu senyawa iodin yang sering digunakan sebagai desinfektan ialah iodin yang aktif mematikan semua bakteri, tetapi tidak aktif mematikan spora, non-korosif atau tidak mengakibatkan karat, dan mudah terdispersi atau terurai. Biasa digunakan untuk mendesinfeksi air untuk jumlah kecil. Terakhir adalah fenol. Fenol pada umumnya dikenal dengan nama
pasaran, lisol, dan kreolin. Memiliki sifat toksik, stabil, tahan lama, berbau tidak sedap, dan menyebabkan iritasi kulit. Sterilisasi. Sterilisasi merupakan proses menghilangkan mikroorganisme yang terdapat pada alat atau bahan yang akan digunakan. Di laboratorium mikrobiologi, sterilisasi menjadi penting karena proses pekerjaannya melibatkan mikroorganisme. Oleh karena itu, alat dan bahan yang digunakan harus steril dari mikroorganisme yang tidak diharapkan pertumbuhannya. Prinsip kerja sterilisasi ada 4, yaitu 1. Perebusan, 2. Autoklaf, 3. Pasteurisasi, 4. Oven. Prinsip kerja 1. Perebusan. Pada awalnya, perebusan dimaksudkan adalah untuk menghentikan kenaikan kadar asam lemak bebas atau ALB atau free fatty acid yang berasal dari buah dengan cara menghentikan kegiatan enzim penyebab hidrolisanya. Telah dibuktikan bahwa untuk menghentikan enzim sudah cukup dengan merebus sampai suhu 50 derajat Celcius selama beberapa menit saja. Kedua, autoklaf. Autoklaf adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi 121 derajat Celcius 15 selama kurang lebih 15 menit. Perhitungan waktu sterilisasi autoklaf dimulai ketika suhu di dalam autoklaf mencapai 121 derajat Celcius. Ketiga, pasteurisasi. Pasteurisasi adalah sebuah proses pemanasan makanan dengan tujuan membunuh organisme merugikan seperti bakteri, protozoa, kapang, dan kamir, dan suatu proses untuk memperlambatkan pertumbuhan mikrob pada makanan. Proses ini diberi nama atas penemuannya Louis Pasteur, seorang ilmuwan Prancis. Yang keempat yaitu oven. Sentralisasi dengan menggunakan oven sebagai alat sterilisasi kering. Maka alat gelas yang disterilisasi tidak akan timbul kondensasi sehingga tidak ada tetes air atau embun di dalam alat gelas. Namun sterilisasi panas kering juga biasa digunakan untuk mensterilisasi cairan dengan kadar air sangat rendah dan perawatan serbuk obat. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nayeli. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu mencuci tangan medical asepsis. Asepsis medikal adalah teknik bersih digunakan untuk mengurangi dan mencegah penyebaran mikroorganisme. Hal ini termasuk prosedur yang digunakan untuk menghilangkan semua mikroorganisme, termasuk patogen dan spora dari suatu objek atau daerah. Tindakan asepsis juga merupakan prosedur klinis yang dilakukan untuk mencegah kontaminasi dari luka dan bagian tubuh lainnya. Mencuci tangan. Yang pertama itu mencuci tangan dengan cairan, mencuci tangan dengan tisu basah, mencuci tangan dengan sabun, mencuci tangan dengan air panas, dan mencuci tangan dengan air. Adapun waktu mencuci tangan. Yang pertama, sebelum dan sesudah kontak langsung dengan pasien. Setelah membuka sarung tangan, sebelum menggunakan alat-alat invasi, setelah kontak dengan cairan tubuh, membran mukosa, jaringan kulit yang luka,
dan kemudian setelah kontak dengan alat-alat medis yang telah digunakan. Berikut adalah 6 langkah cuci tangan. Tindakan asepsis. Tindakan asepsis dibagi menjadi 2, yaitu asepsis medis teknik bersih, termasuk prosedur yang digunakan untuk mencegah penyebaran mikroorganisme. Contohnya mencuci tangan, mengganti linen tempat tidur, dan menggunakan cangkir untuk obat. Kemudian asepsis bedah teknik steril, termasuk prosedur yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme dari suatu daerah. Prinsip tindakan asepsis. Yang pertama, bagian tubuh yang cedera tidak terbuka lama. Tindakan cuci tangan. Penggunaan sarung tangan steril, penggunaan apron sekali pakai, penggunaan cairan dan instrumen yang steril, memastikan alat atau instrumen yang tidak steril tidak diletakkan pada daerah steril, tidak menggunakan 2 kali bahan yang sekali pakai, melakukan prosedur pada tempat yang tidak ramai. Kemudian, membersihkan tangan dengan alkohol. Cuci tangan merupakan aktivitas yang penting dilakukan selain untuk membersihkan juga untuk membunuh kuman sehingga terhindar dari berbagai penyakit. Kebanyakan produk cuci tangan atau hand sanitizer saat ini mengandung alkohol minimal 60%. Menurut beberapa penelitian, kuman akan lebih mudah dibasmi dengan alkohol 60% sampai 95%. Meskipun alkohol diketahui dapat membasmi kuman, namun tidak direkomendasikan untuk mencuci tangan Anda dalam keadaan yang sangat kotor, misalnya setelah makan, setelah berkebun, atau setelah olahraga. Kemudian, alkohol tidak bisa menggantikan cuci tangan dengan air sabun. Cara cuci tangan yang benar adalah dengan menggunakan air dan sabun yang cukup efektif untuk membasmi kuman. Namun dapat digunakan alternatif pembersih tangan dengan kandungan alkohol 70% bila tidak ada akses untuk mencuci tangan dengan air. Maka sebaiknya biasakan mencuci tangan dengan air dan sabun dengan benar. Dan Anda tetap dapat menggunakan pencuci tangan berbasis alkohol 70% setelah Anda mencuci tangan dengan air dan sabun. Kemudian penggunaan alkohol 70% yang terlalu sering untuk mencuci tangan memiliki beberapa efek pada kulit, yaitu kulit tangan dapat menjadi lebih mudah kering, dan bila kulit kering tersebut dibiarkan dalam jangka waktu lama, dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Bila Anda menggunakan produk pencuci tangan yang berbasis alkohol 70%, pastikan juga mengandung pelembab agar kulit Anda tidak mudah kering dan kelembapan terjaga. Kemudian, kadar alkohol yang terkandung di dalam hand sanitizer sangat penting. Cuci tangan menggunakan hand sanitizer yang memiliki kandungan alkohol di dalamnya. Usap tangan Anda dengan hand sanitizer sampai kering. Prosedur itu harus dilakukan selama 20 hingga 30 detik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kandungan alkohol dalam hand sanitizer aman untuk semua orang. Menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol di dalamnya terbukti tidak menyebabkan gangguan kesehatan, seperti sifat alkohol yang menyerap ke kulit. Hand sanitizer yang mengandung alkohol membuat kulit menjadi lebih lembab. Kemudian tidak efektifnya mencuci tangan dengan alkohol. Yang pertama yaitu tak efektif membunuh virus. Menurut sebuah studi tahun 2019 di American Scottish for Microbiology, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir lebih efektif daripada setetes gel dari hand sanitizer. Mencuci dengan sabun mengeluarkan sel-sel virus dari tangan kita, dan memilasnya dengan air akan menghilangkan virus sepenuhnya, serta membuangnya langsung ke saluran pembuangan. Kemudian tak menghilangkan semua kuman. Pembersih tangan berbasis alkohol memang mampu mengurangi jumlah mikroba di tangan dalam beberapa situasi. Namun, hand sanitizer tidak mampu menghilangkan semua jenis kuman. Menurut ahli di Center for Disease Control and Prevention atau CDC, mencuci tangan dengan sabun dan air lebih efektif daripada hand sanitizer dalam menghilangkan kuman tertentu. Jika digunakan dengan cara yang benar, hand sanitizer berbahan dasar alkohol memang dapat menonaktifkan banyak jenis mikroba dengan sangat efektif.
Namun masih banyak yang keliru menggunakan pembersih tangan ini. Misalnya, tidak menggunakan hand sanitizer dalam jumlah atau volume yang cukup besar. Kemudian, tidak efektif pada tangan kotor atau berminyak. Banyak penelitian menunjukkan bahwa hand sanitizer mampu bekerja dengan baik dalam pengaturan klinis seperti rumah sakit. Di situasi tersebut, tangan bersentuhan dengan kuman, tetapi umumnya tidak terlalu kotor atau berminyak. Menurut CDC, pembersih tangan dapat bekerja dengan baik untuk melawan jenis kuman tertentu pada tangan yang sedikit kotor. Namun, tangan bisa saja menjadi berminyak dan kotor dalam lingkungan komunitas. Misalnya kotor karena berolahraga, bermain, atau bekerja di taman, sehingga kegiatan lainnya. Nah, di situasi ini, hand sanitizer mungkin tak akan bekerja dengan baik. Oleh sebab itu, para ahli menganjurkan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air bila tangan dalam kondisi berminyak dan kotor. Kemudian, tak menghilangkan bahan kimia berbahaya. Selain 3 hal di atas, mencuci tangan dengan hand sanitizer mungkin juga dapat menghilangkan bahan kimia berbahaya. Contohnya, seperti pestisida dan logam berat lainnya. Penggunaan hand sanitizer diduga tidak dapat menghilangkan atau menonaktifkan banyak jenis bahan kimia berbahaya. Nah, para ahli menyarankan, sebaiknya cucilah tangan dengan sabun dan air, mengalami setelah menyentuh bahan kimia berbahaya. Inilah cara mencuci tangan dengan antiseptik alkohol. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Rahmi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu sterilisasi kimia. Sterilisasi adalah proses penghilangan semua jenis organisme hidup. Dalam hal ini adalah mikroorganisme seperti protozoa, fungi, bakteri, mikoplasma, dan virus yang terdapat dalam suatu benda. Proses ini melibatkan aplikasi biological agent atau proses fisik dengan tujuan untuk membunuh atau menghilangkan mikroorganisme. Sterilisasi didesain untuk membunuh atau menghilangkan mikroorganisme. Target suatu metode ini yaitu inaktivasi tergantung dari metode dan tipe mikroorganisme, yaitu tergantung dari asam nukleat, protein, atau membran mikroorganisme tersebut. Agen kimia untuk sterilisasi disebut dengan sterilat. Sterilisasi adalah suatu usaha untuk membebaskan alat-alat atau bahan dari segala bentuk kontaminasi dari segala mikroba. Proses pembersihan alat dan medium dalam kegiatan praktikum atau penanganan sampel mikroba sangat membutuhkan sterilisasi. Apabila teknik sterilisasi tidak diterapkan, maka hasil yang dicapai tidak maksimal dan menimbulkan berbagai kontaminasi baik dari alat maupun media tumbuh mikroba. Sterilisasi adalah tindakan untuk membunuh kuman patogen atau kuman apatogen beserta spora yang terdapat pada alat perawatan atau kedokteran dengan cara merebus, strom, menggunakan panas tinggi, atau bahkan kimia. Jenis sterilisasi antara lain sterilisasi cepat, sterilisasi panas kering, sterilisasi gas, dan radiasi ionisasi. Selanjutnya adalah teknik sterilisasi dengan kimia. Pada prinsipnya, sterilisasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu secara mekanik, fisik, dan kimiawi. Namun, kelompok kami hanya akan fokus pada teknik kimia. Berikut adalah pemaparannya. Yang pertama adalah, biasanya sterilisasi secara kimiawi menggunakan senyawa disinfektan, antara lain adalah alkohol. Antiseptik kimia biasanya dipergunakan dan dibiarkan menguap seperti halnya alkohol. Umumnya, isopropil mengandung alkohol sebanyak 70 hingga 90%, adalah hal yang termurah namun merupakan antiseptik yang sangat efisien dan efektif. Penambahan yodium pada alkohol akan meningkatkan daya disinfeksinya. Dengan atau iodium, isopropil tidak efektif terhadap spora. Solusi terbaik untuk membunuh spora adalah campuran formaldehyde dengan alkohol. Tetapi, solusi ini terlalu toksik untuk dipakai sebagai antiseptik. Pemilihan antiseptik terutama tergantung pada kebutuhan daripada tujuan tertentu serta efek yang dikehendaki. Perlu juga diperhatikan bahwa beberapa senyawa bersifat iritatif dan kepekaan kulit sangat bervariasi. Zat-zat kimia yang dapat dipakai untuk sterilisasi antara lain yaitu halogen, fenol, alkohol, hidrogen, peroksida, zat warna ungu kristal, derivat akridin, rosanalin, deterjen,
logam berat, dan aldehyda. Yang kedua adalah sterilisasi secara kimia dapat memakai antiseptik kimia. Pemilihan antiseptik terutama tergantung pada kebutuhan daripada tujuan tertentu serta efek yang dikehendaki. Perlu juga diperhatikan bahwa beberapa senyawa bersifat iritatif dan kepekaan kulit yang sangat bervariasi. Zat-zat kimia yang dapat dipakai untuk sterilisasi antara lain adalah halogen, alkohol, fenol, hidrogen peroksida, zat warna ungu kristal, derivat akridin, rosalin, deterjen, logam-logam berat, aldehyda, uap formaldehid, ataupun beta propilakton. Selanjutnya adalah teknik sterilisasi dengan kimia, yaitu sterilisasi gas. Sterilisasi gas digunakan dalam pemaparan gas atau uap untuk membunuh mikroorganisme dan sporanya. Meskipun gas dengan cepat berpenetrasi ke dalam pori dan serbuk padat, sterilisasi adalah fenomena permukaan dan mikroorganisme yang terkristal akan dibunuh. Sterilisasi yang digunakan dalam bidang farmasi untuk mensterilkan bahan-bahan dan menghilangkan dari bahan yang disterilkan pada akhir jalur sterilisasi. Gas ini tidak inert dan reaktifannya terhadap bahan yang disterilisasikan harus dipertimbangkan. Misalnya thiamin, riboflavin, dan streptomycin. Kehilangan protein ketika disterilisasikan dengan etilen oksida. Selanjutnya adalah hal-hal yang mempengaruhi sterilisasi kimia. Adapun hal yang mempengaruhi sterilisasi kimia adalah kelembapan, konsentrasi gas, suhu, dan distribusi gas dalam kamber pengesterilan. Penghancuran bakteri tergantung pada adanya kelembapan, gas, dan suhu dalam bahan pengemas. Penetrasi melalui bahan pengemas pada pengemas pertama atau kedua harus dilakukan. Persyaratan desain khusus pada bahan pengemas. Berikut ini adalah beberapa zat kimia yang sering digunakan untuk sterilisasi. Yang pertama adalah alkohol. Alkohol ini paling efektif untuk sterilisasi dan desinfeksi. Yang kedua adalah halogen. Halogen ini mengandung zat yang dapat mengoksidasi protein kuman. Selanjutnya adalah yodium, yang mana yodium ini berfungsi sebagai konsentrasi yang tepat, tidak mengganggu kulit, dan efektif terhadap berbagai protozoa. Selanjutnya adalah klorin. Klorin ini memiliki warna dan bau tajam dan disinfeksi ruangan, permukaan, serta alat membedah. Dan yang terakhir adalah fenol atau sering kita sebut dengan askarbol, yang mana mempresipitasikan protein secara aktif, merusak membran sel, menurunkan tekanan permukaan, standar perbandingan untuk menentukan aktivitas suatu disinfektan peroksida efektif, molekulnya tidak stabil, dan esentriklan bahan yang terbuat dari plastik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut ini adalah sumber-sumber referensi yang kami ambil untuk menunjang pembuatan video pembelajaran pada mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi. Nah, demikianlah tadi video pembelajaran dari kelompok 1 pada mata kuliah mikrobiologi. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya Fadiana Haliza sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan selama pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.